Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kasihanilah kami, kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Selasa 14 Juli 2020, tertulis pada Yeremia 49 ayat 11. Tinggalkanlah anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia bernubuat bagi bangsa Yehuda selama 40 tahun pada masa kerajaan Raja Yoahas, Raja Yosia, Raja Yoakim, dan Raja Yedekia. Waktu Nabi Yeremia bernubuat, keadaan bangsa Yehuda waktu itu sangat merosot. Situasi politik mereka sangat genting. Dan banyak aliran-aliran sesat yang mengobrak-abrik seluruh lapisan masyarakat bangsa itu. Hingga membawa bangsa itu ke arah kehancuran. Dalam situasi demikianlah Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia dan berfirman kepadanya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Tetapi dengan kerendahan hati, Yeremia menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan marah kepada umatnya karena umatnya telah berdosa kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan pada Yeremia 1 ayat 16. "Maka aku akan menjatuhkan hukumku atas mereka karena kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Para imam tidak lagi bertanya, 'Di mana Tuhan?' Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal Tuhan lagi. Para gembala mendurhaka terhadap Tuhan. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kehadiran Nabi Yeremia dianggap oleh pemimpin bangsa itu sebagai duri yang menusuk dan menyakitkan. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menegur para raja, menegur imam dan umat bangsa Israel yang telah begitu jauh meninggalkan Allah. Karena itu hukuman telah tiba akan menimpa mereka. Suatu tugas yang berat untuk Nabi Yeremia yang harus disampaikan.
yaitu persiapan buat raja dan umat menerima hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tugas ini tidaklah mudah bagi Nabi Yeremia, karena berita yang dibawanya bukan berita gembira, melainkan berita buruk, yaitu hukuman. Malah dianggap Nabi Yeremia adalah pengkhianat oleh bangsa-bangsa, karena dianggap kehadiran Nabi Yeremia malah melemahkan semangat daripada rakyatnya. Sikap Raja Zedekia makin keras terhadap Nabi Yeremia karena raja telah mengangkat nabi baginya, yaitu nabi-nabi palsu yang selalu berkata enak didengar. Dalam hal ini Nabi Yeremia mengingatkan Raja Zedekia melalui firman Tuhan pada Yeremia 29 ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, akibatnya Nabi Yeremia malah menanggung penderitaan yang lebih berat. Para pemuka bangsa itu marah kepada dia dan menyiksa dia, serta mengancam untuk membunuhnya. Dan Nabi Yeremia dimasukkan dalam penjara, yaitu penjara dalam tanah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah Yeremia mengalami depresi berat, malah hampir frustasi. Tetapi tetap Tuhan menyertai dia dan menghibur dia. Akhirnya dalam penjara Yeremia bernubuat agar membeli ladang di desa Anatot. Anatot termasuk wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Babel, sehingga Nabi Yeremia dianggap bodoh karena menyuruh membeli ladang Anatot. Namun Nabi Yeremia tetap melakukan nubuat itu, karena Nabi Yeremia tetap percaya walaupun umatnya telah berdosa dan meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Tuhan pasti bertindak sesuai dengan rencananya. Kaum sisa dari bangsa Israel akan kembali ke negerinya, membangun tempat-tempat tinggal kediaman mereka dengan tentram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua bangsa yang tidak taat kepada Tuhan tidak akan luput dengan hukuman Tuhan. Seperti bangsa Amon dan bangsa Edom yang merupakan musuh-musuh lama dari bangsa Israel. Amon, saudara Moab, memusuhi Israel sejak mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Rabi Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki yang dulu mereka punyai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kedua musuh Israel akan menuai penghukuman dari Allah karena keberdosaan kepada umatnya dan karena kesombongan mereka. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Akhirnya Tuhan berfirman seperti Nats hari ini, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sekalipun engkau membuat sarang tinggi seperti burung rajawali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Hukuman terhadap Edom sama dahsyatnya seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus,
Walaupun nubuat bagi kedua bangsa Amon dan Edom tidak ditutup dengan janji pemulihan, tetapi Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan atau kehancuran bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan menghendaki pertobatan dari semua bangsa. Terlebih pada masa COVID-19 dan masa new normal ini. Tuhan menghendaki agar semua bangsa di dunia ini bertobat dengan sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan sehingga mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Seperti firman Tuhan pada Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, biarlah kita menjadi pembawa kabar baik ini. Karena Kristus sudah mati untuk dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya dan menerima Dia akan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajari dan mampukanlah kami hidup seturut dengan firman-Mu dan tidak meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima dan kabulkanlah doa permohonan kami. Kasihanilah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.